Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di video ini Kang V ingin melakukan pendampingan kembali untuk para pengurus KDMP atau KKMP ya, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih dimanapun berada, yang sekarang masih bingung atau yang sudah berjalan tapi butuh pendampingan. Silahkan tonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk yang di YouTube, untuk yang nonton di IG, di TikTok atau di Facebook. Silahkan follow akunnya Kang V ya. Baiklah, kemarin Kang V sudah membahas langkah awalnya, yaitu membuat NIB, membuat NPWP koperasi, dan membuka rekening Badan Hukum Koperasi yang atas nama Badan Hukum Koperasi ya, di Bank Himbara. Untuk apa? Untuk mempermudah monitoring cash flow-nya dan tingkat kepercayaan dari pihak anggotanya bahwa koperasi KMP bukan seperti KUD, ketua untung duluan ya, karena masuk ke rekening ketua, tapi ini masuk ke rekening koperasi. Nah, setelah melakukan 3 hal tersebut, jangan lupa para pengurus, khususnya bendahara, yang ini yang masih permasalahan nih di koperasi. Kadangkala pengurus koperasi atau pengawas koperasi tidak tahu tentang bagaimana mengaudit, tidak tahu bagaimana cara membuat laporan keuangan yang sifatnya sederhana aja, itu tidak tahu cara membuatnya. Jadinya ketika nanti ada RAT, rapat anggota tahunan, itu kesulitan dia membuat laporan terkait keuangan. Dan sekarang ini KMP berharap Kang P setiap bulan ada laporan keuangannya. Dengan cara apa? Membuat laporan rugi laba yang pertama. Yang kedua, membuat neraca. Nah, neraca itu sudah dibuat sama sadulur koperasi nih. Sadulur koperasi telah membuat pada saat mendaftarkan dirinya ke Dinas Koperasi UKM. Di berkasnya, kalau pengalaman KMP dulu membuat neraca dan laporan rugi laba. Nah, di situ kita bisa ngelihat hartanya koperasi itu berapa sih pada saat memulai. Ya, modalnya koperasi berapa. Nah, pada saat memulai nanti kita lihat monitoringnya ketika di RAT tahun depan. Nah, tahun depan itu kan meng-RAT kan, melaporkan laporan tahun ini ya, di 2026 nanti. Nah, apa itu yang dilaporkan? Nah, itu dari rugi laba dan neracanya. Apakah ada penambahan harta di sana atau penambahan cash. Nah, itu kita bisa melihat dari neraca yang sekarang ini. Kalau sekarang ini dibuatnya juga salah, ya sudah selesai itu. Nanti ke berikutnya juga akan salah ya, laporan rugi laba maupun neracanya. Nah, ini modalnya akan terlihat di laporan tersebut, terutama di neraca. Nah, laporan rugi laba, ingin tahu caranya seperti apa? Silakan tonton videonya Kang V di YouTube ya. Ada di bio ya, nanti tinggal dilihat channel YouTube-nya Kang V, nanti bisa dilihat-lihat tuh video-videonya yang Kang V membahas tentang rugi laba, yang Kang V membahas tentang membuat neraca. Nah, itu laporan keuangan yang pertama. Yang kedua, buatlah catatan keuangan. Enaknya sih tinggal memakai sistem informasi ya, tidak tulis di kertas, karena di kertas itu rentan hilang ya kan. Nah, kalau misalkan kalau pakai aplikasi sistem informasi itu akan lebih mudah ya. Minimal bendahara dari koperasi ini harus bisa menggunakan Excel ya. Excel bagaimana membuat laporan tadi rugi laba dan neraca. Nah, itu nanti membuat alur kasnya itu harus jelas tuh. Jangan sampai salah debit kreditnya ya. Nanti cash flow-nya ada di situ. Nah, kalau memang nggak mau ribet, itu tinggal download aja. Banyak sekarang sistem informasi tentang cash flow laporan keuangan ya. Kalau nggak bisa chat ke Kang P, nanti Kang P akan coba bantu dengan sistem yang Kang P buat dengan teman-teman. Sekarang ini Kang P dengan teman-teman lagi membuat satu sistem informasi yang berbasis website yang nantinya bisa digunakan oleh para insan koperasi ya, sadulur koperasi KMP dimanapun berada, nanti bisa pakai itu basis website. Nah, terus nanti bisa anggota mendaftar dari situ, ada transparansinya, bisa melihat laporan keuangannya per bulan, terus juga bisa melihat grafiknya perkembangan koperasi.
Nah, anggota bisa mendaftar, cetak kartu anggota juga lewat website, dan pengurus juga bisa melaporkan laporan keuangannya di sana, bisa mencatat cash flow-nya di sana, pembelian, penjualan itu di berbasis website yang nantinya bisa terintegrasi ke website induknya yang nantinya kita gunakan sebagai dashboard kepala daerah untuk melihat bagaimana perkembangan koperasi berdasarkan nantinya penilaian koperasi secara monitoringnya. Ya, misalkan koperasi yang tipe A itu atau kuadran 1 itu yang secara keanggotaannya bagus, banyak, meningkat, terus secara usahanya juga bagus, meningkat. Nah, aset, omset, tenaga kerja, nah itu akan dinilai. Nah, ini Kang P sedang buat sampai dengan turunannya nantinya ada marketplace produk-produk yang nantinya bisa dipakai untuk sistem lelang ya, bukan marketplace biasa yang seperti halnya Shopee atau Tokopedia, tapi ini sistem websitenya website marketplace lelang. Jadi misalkan satu daerah mau ada panen, satu daerah mau ada panen durian misalkan. Nah, nanti tinggal dinaikin di marketplace itu, nanti ditawarkan linknya ke para calon buyer. Nah, disitulah nanti pada hari tertentu dibuka untuk mengebit ya, menawar. Nah, nanti panennya ada berapa kilo, nanti dilelang. Siapa penawaran paling tinggi ya itu akan mendapatkan hasil dari panen durian tersebut. Nah, itu salah satu contoh yang secara sistem informasi digitalisasi harus dibuat tuh di koperasi. Jadi langkah berikutnya itu selain laporan keuangan harus bisa, berikutnya juga para pengurus KMP harus menggunakan sistem informasi. Bisa berbasis, paling mudah itu berbasis website ya. Kalau berbasis Android nanti akan kesulitan di device-nya, di handphonenya kadang-kadang nggak support karena Android itu kan terus ada versi-versinya kan. Nah, nantinya nggak support, nggak bisa, terus sudah kadang-kadang memorinya udah habis untuk menginstal kalau berbasis Android. Nah, makanya berbasisnya website, siapapun bisa ngakses, yang penting ada internet di handphonenya masing-masing ya. Nah, ini yang sedang dikembangkan, mudah-mudahan bisa berjalan khususnya di Kota Bogor dan nantinya akan menjadi percontohan di kota-kota lainnya. Amin. Itu saja, jangan lupa tonton terus videonya Kang Fei. Kang Fei akan terus mendampingi. Jadi tadi ya langkahnya NIB, terus juga buat NPWP, buat rekening, terus belajar membuat logi laba dan neraca. Yang kelima, menggunakan sistem informasi yang mudah ya, berbasis website. Untuk apa? Untuk cash flow dan pendaftaran anggota. Itu bisa dilakukan oleh pengurus KMP atau KDMP dimanapun berada. Itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa terus mengikuti dan jangan lupa follow, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.